share ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, anak-anak ustazah baru 9 orang. Ayo join. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bagi yang belum on kameranya di on kan ya, kakak-kakak ya. Masih 8 orang, yang lain ayo, sudah jam 8, kita mulai. Udah pada ngumpul tugas? Ya, kakak-kakak udah pada ngumpul tugas? Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Yang lain apa kabarnya? Haskiah Mumtazah, coba on-kan kameranya. Yang tidak mau on kamera ini apalah masalahnya? Coba ustazah tanya dulu. Coba dijawab dulu. Yang tidak mau on kamera, apa masalahnya? Ustazah phone Ana lagi pakai jilbab Ustazah. Oh, boleh. Karena memang peraturan dari sekolah ya anak-anak ustazah, di saat Zoom kamera disuruh on kan. Ya. Jadi kita harus patuh kepada peraturan. Di sini tidak ada ikhwan, cuma ada ustazah Nina sama ada teman anti. Siapa kak namanya? Hah? Ada Naziha. Minggu semalam nggak datang. Kenapa? Pulang kampung. Nanti mondok biasanya. Enggak. Baik, kita mulai materi kita hari ini. Naila Putri Barkah, sampai mana materi kita minggu lalu? Sampai produk dan proses kerajinan berbasis media campuran yang logam. Yang logam ya. Jadi kita masuk ke produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Nah, minggu lalu kita sudah belajar yang kayu ya anak-anak ustazah. Batu ya pertama. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Nah, kita sudah mempelajari batu. Nah, untuk batu jenisnya banyak. Kemarin kita sudah mempelajarinya. Batu ada batu mulia ya, atau batu yang biasa kita sebut batu permata, ada juga batu aki ya. Terus
Hari ini kita masuk ke yang logam. Nah, untuk logam ini anak-anak ustazah, jenisnya pun banyak ya. Ya, logam. Apa itu logam? Yaitu unsur yang jumlahnya paling banyak di bumi ini ya. Jenis-jenis logam memiliki sifat dan kegunaan masing-masing ya. Untuk sampai saat ini terdapat 65 logam yang terbentuk secara alami di bumi. Ya, namun hanya sedikit yang bisa kita manfaatkan dengan cara yang benar. Nah, logam-logam ini hanya yang bisa dimanfaatkan sekitar 20 ya. 20 buah. Nah, logam banyak dijadikan produk kerajinan. Apa contoh produk kerajinan dari logam? Siapa yang tahu? Sebutkan salah satu contoh produk kerajinan dari logam. Jihan Labibah. Satu produk kerajinan dari logam. Patung bisa. Bisa? Patung dari logam. Ya. Baik, patung adalah salah satu contoh kerajinan dari logam. Nah, di dalam kerajinan berbasis media campuran yang logam ini ya anak-anak ustazah, bahan utama yang digunakan adalah logam. Jadi logam harus mendominasi dari produk ini. Walaupun dia berbasis media campuran, cuma logam harus lebih dominan ya. Nah, pemilihan logam juga harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinannya. Nah, untuk bahan campurannya itu bebas, kita bisa mencampur dengan kain, dengan rotan, dengan batu, kerang dan sebagainya. Nah, alat yang kita butuhkan adalah di sini alat penggiling logam ya. Kemarin Ustazah sudah bilang, logam itu dia bukan berbentuk plat pada awalnya. Ini ada contoh gambarnya ya anak-anak Ustazah. Berbentuknya ada yang bongkahan gitu ya kan. Nah, sebelum kita olah menjadi sebuah produk kerajinan, berarti kan dia harus kita bentuk. Misalnya kita mau menjadikan sebuah kalung misalnya logam tadi, berarti kan dia harus kita bentuk. Berarti logam yang berbentuk bongkahan tadi harus kita giling dengan penggiling logam sehingga menjadi plat ya. Nah, barulah nanti setelah menjadi plat baru kita potong kecil-kecil. Nah, terus kita patri, kita menggunakan alat patri, terus kita menggunakan tang dan juga penjepit. Nah, barulah kita bentuk menjadi sebuah kerajinan atau perhiasan. Nah, contoh produk kerajinan berbasis media campuran dari logam ini adalah contohnya kalung logam ya, kalung logam dengan kain sebagai talinya. Nah, bisa ya. Wadah lilin dari logam dan rangka logam dililit dengan rotan ya. Nah, ini berarti rotan. Terus ada hiasan. Nah, di bawahnya adalah kayu, di atasnya logam. Ya, anak-anak ustazah, ini contoh produk kerajinan yang berbasis media campuran logam. Nah, itu untuk logam. Terus selanjutnya kita masuk ke plastik. Nah, bahan kerajinannya, bahan utama yang kita gunakan adalah plastik. Jadi sama dengan yang lain, maka plastik harus mendominasi dari produk kerajinan ini ya. Jadi pemilihan plastik harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan ya. Apakah plastiknya botol, apakah kantong,
atau apakah bekas perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, bahan campuran apa yang bisa kita pakai untuk plastik? Nah, kita bisa memakai kayu, kain, logam, dan lain sebagainya. Nah, alat dan kerajinan dari bahan plastik yang kita butuhkan adalah yang pertama gunting, terus alat penggiling plastik dan lain sebagainya ya Kak. Sebenarnya ini kalau untuk alat dan bahan ini tergantung produk kerajinan apa yang kita buat. Ya, misalnya anak-anak ustazah membuat di sini adalah bunga dari plastik kresek, kan juga plastik ya Kak ya. Nah, ini kan nanti dibuat kerajinan berbasis media campuran dengan bantuan logam yang menjadi kawat bunganya. Nah, ya, berarti kan yang kita butuhkan di situ adalah gunting, tang untuk membentuk kawat sehingga membentuk kelopak bunga, kelopak daun dan lain sebagainya. Jadi alatnya tergantung apa yang kerajinan yang kita buat. Nah, contoh produk kerajinan berbasis media campuran dari plastik, ya banyak ya anak-anak ustazah. Ini juga wayang ini juga plastik dengan kayu. Wayang ini juga ini dari plastik, bawahnya kayu. Terus dicat ya. Nah, selanjutnya adalah kayu, ya. Nah, untuk bahan kerajinan kayu sama berarti juga kayu harus mendominasi di dalam pembuatan kerajinan ini ya, anak-anak ustazah. Nah, jenis-jenis kayu yang bisa kita pakai di dalam pembuatan kerajinan ada namanya kayu jati, kayu mahoni, kayu akasia, jati Belanda dan lain sebagainya. Sebenarnya jenis kayu ini sangatlah banyak ya anak-anak ustazah. Nah, untuk bahan campuran yang bisa kita pakai, kita bisa memakai kulit, kita bisa memakai kain, kita bisa memakai logam dan lain sebagainya. Nah, alat dan bahan yang kita pakai di sini adalah ada pahat ya, ada pahat, palu, kertas pasir atau amplas ya, gergaji, aneka-aneka gergaji, terus mesin bubut. Ini yang umum dipakai ya anak-anak ustazah. Nah, apa produk kerajinan yang bisa dihasilkan? Nah, ini ada contohnya. Kayu dengan kulit. Nah, kayu dengan kulit itu bisa dibuat menjadi sendal ya di sini. Nah, alas kakinya ini terbuat dari kayu. Nah, bagian badan kakinya sendal itu ya anak-anak ustazah ini terbuat dari kulit. Nah, jadi kerajinan berbasis media campuran kayu dengan kulit. Nah, kayu lebih mendominasi di sini daripada kulit. Nah, yang kedua contohnya adalah kayu dengan kain ya. Untuk kapal pinisi ini adalah kayu dengan kain. Untuk badan kapalnya ini terbuat dari kayu. Nah, untuk layar kapal ini adalah kain ya, miniatur kapal pinisi. Nah, contoh selanjutnya adalah kayu dengan logam dan karet. Nah, di mana logamnya, di mana karetnya gitu. Nah, untuk batang sepeda ini, batangnya ini terbuat dari kayu. Ya, miniatur sepeda. Terus, untuk lingkar-lingkar ban sepeda ini terbuat dari logam. Dan roda sepedanya adalah terbuat dari karet. Nah, jadi di dalam membuat kerajinan berbasis media campuran, anak-anak ustazah tidak mesti hanya satu atau dua bahan saja. Minggu yang lalu ustazah sudah menyampaikan itu bisa kita buat lebih dari satu atau dua bahan, tergantung kepada desain yang kita rancang. Oke, setelah kayu kita masuk yang selanjutnya adalah keramik. Ya, keramik. Ya, tahu keramik adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Ya. Nah,
Bahan kerajinannya keramik ya, bahan utama yang digunakan tanah liat. Maka keramik harus mendominasi dari produk kerajinan berbasis media campuran ini ya. Nah, jadi kalau untuk pembuatan keramik, anak-anak ustazah, tidak semua tanah bisa kita buat menjadi keramik ya. Jadi ada jenis-jenis tanah yang baru bisa kita olah menjadi keramik. Nah, di antara lain jenis tanahnya adalah stoneware, bisa ya. Nah, alat yang kita butuhkan di dalam pembuatannya adalah ini. Ada butsir, ya, ada butsir, ada roll, ada spon, ada tali pemotong, ada alat putar tangan, ada alat putar kaki, dan ada tungku pembakaran. Ini adalah alat yang dominan ya, yang mesti dipakai di dalam pembuatan keramik. Ya, jadi kalau kita membuat keramik, nah di antara alat-alat ini harus ada. Nah, produk yang bisa dihasilkan, produk kerajinan berbasis media campuran dari keramik ini contohnya adalah ini ada keramik dengan rotan ya anak-anak ustazah. Contoh yang pertama, jadi guci-guci tadi diberi baju rotan ya, anyaman rotan. Ya, terus ada keramik dengan logam. Nah, logamnya di sini adalah sebagai penghiasnya ya, untuk mempercantiknya di sini. Contohnya ya, dan masih banyak contoh yang lain ya. Contoh kerajinan dari keramik yang berbasis media campuran. Oke, setelah produknya, produk dan prosesnya kita masuk ke kemasan. Nah, kalau kita sudah membuat sebuah karya, kita sudah membuat sebuah produk, anak-anak ustazah, otomatis kita membutuhkan sebuah kemasan, ya. Jadi kita membutuhkan sebuah kemasan. Apa itu kemasan, ya kan? Kemasan adalah bagian luar ya, bagian luar yang membungkus isi produk ya, bagian luar atau yang membungkus isi produk. Nah, kemasan ini merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses ya anak-anak ustazah. Kenapa? Orang akan melihat isi produk itu berdasarkan kemasannya. Nah, jadi kita harus membuat kemasan sedemikian rupa, secantik mungkin. Nah, dari kemasan orang tahu apa isinya. Ya, jadi kemasan tadi sudah menjelaskan isi dari produk kita. Namun catatan, tidak semua produk kerajinan dapat dibuat kemasannya. Karena apa? Karena kadang ukurannya yang sangat besar, jadi tidak memungkinkan untuk kita buat kemasannya. Nah, kemasan ini hanya kita butuhkan untuk karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang, yaitu karya yang mudah dibawa. Nah, hari ini adalah hari terakhir kita mempelajari tentang kerajinan berbasis media campuran. Habis materi kita di kerajinan berbasis media campuran. Kira-kira ada pertanyaan enggak anak-anak ustazah? Materi kita dari awal sampai hari ini ada yang mau ditanyakan enggak sama ustazah?
Ada yang mau ditanyakan sama ustazah? Kalau enggak, ustazah yang nanya sama kakak-kakak ya. Yang tidak hidup kameranya, ustazah tanya ya satu-satu ya. Baik. Ayo, sekarang hidupkan kameranya atau ustazah akan bertanya. Baik. Aulia Karolin, jelaskan kepada ustazah apa itu kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan yang menyatukan dua macam bahan namun tidak mengubah fungsinya aslinya, Zah. Masya Allah, kerajinan yang menyatukan dua macam bahan namun tidak merubah fungsi aslinya. Masya Allah. Ayo, siapa lagi yang nggak mau buka kamera biar ustazah tanya ya. Alia Az-Zahra, ada? Ya, Caca. Oke. Kaila Mumtaz. Iya, Ustazah. Kenapa nggak buka kamera anak ustazah? Ustazah tanya Kaila ya. Kaila Mumtaz, di dalam membuat kerajinan berbasis media campuran ada dua prinsipnya. Coba anti jelaskan kepada ustazah. Prinsip di dalam membuat kerajinan berbasis media campuran itu ada dua. Nah, satu stilasi, satu deformasi. Coba Kaila jelaskan kepada ustazah apa itu stilasi dan apa itu deformasi. Kaila Mumtaz. Iya, Ustazah, bentar. Stilasi jenis gambar yang menyederhanakan bentuk dengan tidak meninggalkan karakter bentuk aslinya, Ustazah. Kalau deformasi? Deformasi cara menggambar bentuk dengan sifat analitis. Cara menggambar bentuk dengan sifat analitis. Apa itu sifat analitis? Itu sudah memisahkan unsur-unsur yang tidak meninggalkan komposisi. Iya. Baik, Kaila Mumtaz. Siapa lagi yang nggak buka kamera ini? Fahrun Nisa. Nah, ini juga tidak ada membuka kamera. Coba, mana Fahrun Nisa? Ada orangnya? Fahrun Nisa. Ustazah kalau nggak ada suaranya berarti ustazah anggap nggak hadir ya di pelajaran prakarya ya. Ada Fahrun Nisa. Dihidupkan zoomnya terus orangnya melalak kemana-mana. Mana ini Fahrun Nisa? Jawab ustazah dulu. Anti ada di situ? Oke, Fahrun Nisa. Nah, sebutkan contoh kerajinan berbasis media campuran plastik.
Terserah mau berbasis media campuran apa saja, terserah anti. Nah, kan nampak mukanya, Masya Allah cantiknya. Kenapa nggak mau buka kamera, Fahrun? Udah Ustazah. Baru buka, dari tadi kemana? Ayo, kasih Ustazah contoh dulu, Fahrun. Ayo, Farun, sebutkan contoh kerajinan berbasis media campuran dari plastik, yang berbahan plastik. Fahrun, ayo waktu kita dah ini, waktu kita singkat. Fahrun. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh kepada Ustazah kerajinan berbasis media campuran dari bahan plastik? Mana Ustazah? Apa, Kak? Helm bisa Ustazah. Helm? Iya, dia bahan utamanya helm, lalu dalamnya itu dia ada busa sama kain sama ada besi juga Ustazah. Bisa. Contoh yang lain? Contoh yang lain ada yang tahu? Oke. Untuk hari ini materi kita segini ya, Farun. Dan yang lain-lain yang tidak mau membuka kamera, peraturan dari sekolah kita kalau untuk Zoom tolong buka kamera, ya kah, kakak-kakak ya. Nah, coba dihidupkan kameranya, ya. Baik. Minggu depan kita masuk ke bab rekayasa ya. Untuk bab kerajinan sudah kita selesaikan, insya Allah. Hari ini tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan materi kita sampai di sini. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.